Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 hari terakhir dan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Tentu saja kita tidak ingin tertinggal dari amal soleh kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa menutup Ramadan ini dengan amal terbaik kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kalau kita melihat tujuan dari bulan Ramadan ini, Allah memberitakan kepada kita dalam surat Al-Baqarah bahwa untuk bisa meraih takwa maka kita diberikan syariat saum di bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan yang dilakukan oleh kita dengan segala amal solehnya, maka sedapat mungkin bisa meraih ketakwaan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian saum di bulan Ramadan agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu keluarga memiliki peran penting dalam meraih ketakwaan bagi seluruh penghuninya. Nah, itulah mengapa pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang peran pembinaan keluarga di bulan Ramadan. Pembinaan keluarga dalam pembentukan ketakwaan bagi seluruh penghuninya, maka ini menjadi sangat penting karena waktunya sangat terbatas, tapi kita semua harus berhasil. Dan kita tahu walaupun hanya satu capaian yang ingin kita perjuangkan, tapi capaian ini sangat mulia sekali sehingga cukup mewakili semua karakter yang harus dibentuk pada seorang anak. Dengan ketakwaan ini maka sempurnalah semua karakter yang akan tumbuh dalam pribadi anak, dan ini harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap keluarga. Bahkan kalau kita lihat dari bulan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pembinaan, ternyata ini tidak hanya terkait dengan pembinaan anak, tapi juga pembinaan pribadi. Apakah dia sebagai suami atau dia sebagai istri? Apakah dia sebagai ayah ataupun dia sebagai ibu? Terlebih ayah dan ibu memiliki tugas untuk bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Jadi secara serempak seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak harus bisa bekerja sama untuk meraih ketakwaan. Karena inilah yang akan bisa melahirkan semua jenis karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, kita ingin bicarakan seperti apa peran pembinaan keluarga dalam mewujudkan ketakwaan bagi seluruh anggotanya. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah berhasil menggunakan Ramadan sebagai momentum yang paling penting dalam proses pembinaan. Ternyata ketika Rasulullah berhasil menggunakan Ramadan sebagai momentum terbaik untuk pembinaan, bisa menghasilkan sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat yang istimewa dan sahabat-sahabat yang sekaligus mulia. Kita melihat dan semua orang bahkan juga kenal siapa Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, dia lebih rela menyerahkan seluruh hartanya untuk fisabilillah daripada dia pertahankan untuk kebaikan keluarga.
Bahkan seluruh anggota keluarganya ketika melihat kenyataan bahwa ternyata Abu Bakar Siddiq membawa seluruh hartanya untuk hijrah bersama Rasulullah, tidak ada satupun yang protes. Karena Abu Bakar Siddiq pun mampu mengkondisikan dan membina anak dan istri menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan ini diutamakan, diprioritaskan, sehingga ketika di saat diperlukan untuk bisa berkorban penuh untuk kepentingan Islam, semuanya mendukung. Ketika Abu Quhafah datang ya ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar sudah pergi hijrah bersama Rasulullah, Abu Quhafah bertanya ya kepada Aisyah ya, "Hai Aisyah, apa yang engkau tinggalkan ya? Apa yang ditinggalkan oleh ayahmu untuk kalian semua?" Aisyah yang masih kecil tapi cerdik sekali, maka dia mengambil karung kemudian diisi dengan batu-batu kerikil. Karena Abu Quhafah ini buta, maka diperdengarkan saja ya suara perpaduan antara kerikil dan kerikil ini, sehingga disangkanya itu uang dirham ataupun uang dinar. Padahal itu hanya sekelompok atau sekumpulan batu kerikil. Dan Aisyah pun dengan sikapnya semacam ini berarti dia siap hidup tanpa nafkah sama sekali dari orang tua. Begitupun istrinya, tidak protes sedikit pun terhadap kepergian Abu Bakar hijrah, yang tidak tahu kapan, entah nanti kembali lagi ke Mekah, dan juga tidak ditinggalkan nafkah sedikit pun karena semuanya dibawa oleh Abu Bakar Siddiq. Kita melihat pribadi-pribadi yang luar biasa dalam sebuah keluarga ini, ternyata semuanya bisa sepakat mengutamakan surga daripada dunia. Siapakah yang berhasil melakukan pembinaan semacam itu? Rasulullah SAW. Utsman bin Affan punya bisnis yang sangat maju, punya perniagaan yang sangat hebat. Ditawar oleh orang-orang suku Quraisy dengan harga yang sangat mahal, tapi oleh Utsman bin Affan justru bisnisnya, perniagaannya diserahkan untuk dakwah. Kenapa dia lebih mementingkan untuk akhirat? Karena dia sudah berhasil menjadi orang yang bertakwa. Demikian juga ya, misalnya kita lihat keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu semuanya ya ketika dalam kondisi sedang masih umat Islam masih menjadi mustadafin ya, kalangan orang yang lemah dan tertindas. Pada saat ketika mereka satu keluarga ini hijrah, ternyata di tengah jalan mereka dihadang ya orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah itu ditanya pilihannya mau mati atau mau murtad, mau kembali kepada kekafiran. Mereka lebih milih mati syahid ya. Bahkan terkenallah wanita pertama yang syahid adalah dari keluarga Yasir. Nah, jadi pada saat yang sama kita melihat jiwa-jiwa yang tangguh ya untuk kemuliaan Islam itu bisa terbentuk karena memang ya berhasil ya, menggunakan momentum terbaik sebagai Ramadan, bulan pembinaan ketakwaan. Nah, karena itu pantas ya semua keluarga bisa melaksanakan perannya bagaimana melakukan pembinaan terbaik kepada keluarganya. Nah, kemudian tentu saja apa yang harus dilakukan agar bisa memiliki ya, peran yang sukses di dalam menjadikan Ramadan sebagai bulan pembinaan bagi keluarga. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh keluarga agar bisa melaksanakan perannya, ya, peran sebagai pembentuk ketakwaan bagi seluruh anggota keluarga ini dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengokohkan ya, tujuan berkeluarga. Tujuan berkeluarga bagi keluarga kita, setiap muslim tentu pertama adalah bagaimana harus bisa melaksanakan atau mengokohkan komitmen untuk bisa melaksanakan nilai Islam. Jadi tujuan keluarga yang kita inginkan adalah membentuk keluarga yang Islami. Nah, ini harus kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen di dalam keluarga ya, menegakkan nilai-nilai Islam. Sehingga apapun kondisinya, dalam kondisi sulit seperti sekarang ketika sedang ekonominya semakin berat ya, ketika kondisi misalnya pesisih dalam keluarga ya semakin berat karena ya tidak bisa banyak keluar dari rumah, tidak bisa bertemu dengan banyak orang ya. Tapi pada saat yang sama bagaimana komitmen terhadap nilai Islam itu tetap ditegakkan. Sehingga dalam kondisi banyak tekanan dalam rumah itu karena kondisi pandemi tetap bisa istiqomah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga anak tidak diberikan ya pandangan-pandangan yang negatif tentang kondisi ya ketika wabah ini belum berakhir.
Kemudian juga suami tetap bisa mengayomi dan bisa mengarahkan, membimbing anak dan istri untuk bisa tetap istiqomah sesuai dengan aturan Allah, sehingga mereka akan tetap ikhlas, mereka tetap bersabar, mereka tetap berjuang untuk berikhtiar menyelesaikan segala masalah. Karena apa? Tetap komitmennya tidak boleh menyalahi syariat Islam. Komitmen dalam keluarga ini harus bisa menegakkan nilai Islam di dalam rumahnya. Yang kedua, menjadikan ya ayah dan ibu itu sebagai kudwah dalam keluarga. Jadi tujuan kita di dalam membentuk keluarga ini melahirkan sosok kudwah, melahirkan sosok teladan. Siapakah yang pertama menjadi teladan? Adalah ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu sudah bisa, maka harus bisa melahirkan anak-anak sebagai sosok kudwah baru, sebagai sosok kudwah penerus. Sehingga pada saat yang sama ini juga harus dikukuhkan dalam tujuan berkeluarga kita, bahwa anak kita lahirkan dalam rangka bisa ya memiliki kesiapan untuk bisa menjadi pelopor perbaikan, harus bisa menjadi orang yang terdepan dalam sebuah kebaikan, sehingga dia harus menjadi kudwahnya, jadi teladannya. Kemudian tujuan berkeluarga yang ketiganya adalah membentuk keluarga dalam rangka bisa berkontribusi ya kepada Islam, kepada umat, kepada bangsa dan negara. Setiap keluarga jika memiliki tujuan untuk bisa berkontribusi ya pada ya Islam, kepada umat, kepada bangsa dan negara, maka akan menjadi keluarga yang sangat istimewa. Karena keluarga ini tidak hanya peduli kepada masalah di dalam keluarganya, masalah internalnya, tapi dia akan peduli terhadap masalah-masalah eksternal. Tidakkah kita memahami bahwa keluarga itu adalah fondasi terbentuknya masyarakat? Keluarga itu adalah penentu sebuah bangsa. Keluarga itu adalah kekuatan sebuah negara. Jadi kalau misalnya keluarga itu bisa berkontribusi, maka akan memberikan kekuatan yang besar, dukungan yang sangat besar terhadap terbentuknya umat yang kuat, bangsa yang kuat, negara yang kuat ya, bahkan juga akan bisa menjadi ya pelopor untuk perbaikan dunia. Di mana lahirnya? Awal itu lahir dari sebuah keluarga. Kalau keluarga sudah memiliki tujuan, pakem yang sangat kuat ya, pedoman yang sangat kuat, arah kemana kita akan membawa biduk rumah tangga ini, selain daripada tadi komitmen dalam melaksanakan ajaran Islam, melahirkan sosok-sosok kudwah di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bisa berkontribusi terhadap ya Islam, umat Islam, bangsa dan negara. Sehingga ketika kita bisa memberikan hal ini semuanya, maka tujuan kita itu akan semakin kuat. Dan otomatis tujuan ini akan didukung oleh visi dan misi. Visi misi yang sudah jelas arahnya, tujuannya sudah jelas, maka akan bisa memberikan kesuksesan pada keluarga ini. Sehingga keluarga ini sudah jelas mau dibawa kemana, akan berbuat apa, ya, akan memiliki warna dan peran apa ke depannya. Karena sudah ada tujuannya. Dan tujuan ini ketika di bulan Ramadan harus semakin kuat. Karena ini bagian daripada ya cermin ketakwaan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan bisa mempersembahkan ya kesiapan untuk taat pada syariat Islam. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan jadi orang yang bisa menyebarkan kebaikan dan bisa merubah ya segala keburukan menjadi kebaikan. Sehingga itulah kita sebagai kudwahnya. Pada saat yang sama, kalau kita benar-benar orang bertakwa, harus peduli kepada berbagai permasalahan. Tidak hanya permasalahan keluarga, bahkan permasalahan Islam ya, yang menjadi agama kita, permasalahan umat ya, yang menjadi saudara-saudara kita, permasalahan bangsa ya, yang menjadi juga saudara-saudara kita, termasuk permasalahan negara. Karena disitulah kita tinggal, disitulah kita berjuang. Jadi ketika kita mengukuhkan dan mengokohkan kekuatan tujuan ini, insya Allah visi dan misi dalam Quran itu sangat jelas. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 1, bahwa membangun keluarga itu harus dengan ketakwaan. Dan membina keluarga harus dengan ketakwaan. Dan memelihara keluarga harus dengan ketakwaan. Sehingga lahirlah ya silaturahim yang sangat bagus, persaudaraan yang sangat bagus, saling peduli yang sangat bagus, pada saat yang sama menjadi sebuah kekuatan umat, kekuatan bangsa yang sangat besar. Nah karena itu di bulan Ramadan ini kalau kita ingin benar-benar satu keluarga itu semuanya bertakwa kepada Allah, maka kokohkan kembali ya
tujuan berkeluarga ini. Ya, saya ulang lagi, ya, yaitu memiliki komitmen atau mengokohkan komitmen untuk melaksanakan syariat Islam dalam keluarga. Yang kedua, melahirkan kuduah-kuduah baru di dalam keluarga. Dan yang ketiga, memberikan kepedulian atau kontribusi kepada Islam, kepada umat, kepada bangsa dan negara. Sehingga keluarga inilah yang akan melahirkan banyak peradaban. Tidak hanya peradaban untuk keluarganya, tapi juga peradaban untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa, dan bahkan untuk negara. Kalau negara nanti sudah maju, bukankah itu menjadikan kontribusi untuk kebaikan baru bagi dunia ini? Jadi itu asasnya, kembalinya semua fondasinya pada keberhasilan keluarga. Dan inilah rahasia kenapa kita harus bisa, ya, melahirkan ketakwaan kepada semua jiwa yang ada di keluarga kita. Karena dengan ketakwaan inilah maka komitmennya akan menjadi kuat kepada Islam. Hanya dengan ketakwaan inilah siap menjadi qudwah. Kemudian hanya dengan ketakwaan inilah dia akan peduli kepada permasalahan Islam, pada permasalahan umat, bahkan juga permasalahan bangsa dan negara. Maka lahirlah banyak kebaikan, lahirlah banyak manfaat, lahirlah banyak kemaslahatan. Inilah yang diinginkan perannya dari sebuah keluarga, ya, di saat ketika di bulan Ramadan. Nah, untuk bisa membuat tujuan ini semakin kokoh, sering-seringlah berdiskusi, ya, dengan istri. Setelah bersepakat dengan istri, maka seringlah berbicara, menyampaikan visi yang sudah disepakati ini dengan anak. Begitupun bagaimana menyampaikan misi ini kepada anak. Bagaimana memperlakukan visi dan misi ini dalam kehidupan sehari-hari kepada anak. Sehingga antara ayah, ibu, dan anak itu semua bisa menyatu dalam sebuah visi yang kuat, dalam sebuah misi yang besar, dan nanti dalam sebuah, ya, refleksi manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, bangsa, dan negara. Kemudian peran yang kedua yang dilakukan oleh keluarga di bulan Ramadan ini adalah harus bisa memiliki strategi yang tepat. Strategi yang digunakan untuk bisa membentuk ketakwaan pada keluarga ini harus benar-benar tepat. Sehingga waktu yang hanya 30 hari ini benar-benar bisa digunakan secara efektif. Karena kita tidak lama. Hanya dalam sebulan, ya, kalau kita misalnya benar-benar bisa melakukannya dengan sangat efektif, maka hasilnya akan positif. Nah, seperti apa strategi yang harus kita lakukan untuk bisa membentuk ketakwaan kepada seluruh anggota keluarga? Yang pertama yaitu melaksanakan peran suami istri. Sebagai seorang suami harus bisa melaksanakan perannya sebagai imam. Sebagai istri harus bisa melaksanakan, ya, perannya sebagai pendamping, ya, suami yang bisa membawa, ya, kebaikan-kebaikan. Dan juga menjadi ibu yang kelak akan bisa melahirkan generasi yang terbaik, ya, dari keturunannya. Sehingga pada saat yang sama ketika suami sudah jadi imam, maka dia akan menjadi ayah yang semakin kokoh imamnya, ya, untuk anak-anak. Sebagaimana istri yang nanti akan menjadi ibu semakin kokoh perannya, ya, sebagai ibu pendidik. Maka pada saat yang sama ketika kita melakukan peran suami istri yang sangat baik dalam keluarga, ini akan menjadi suasana yang sangat kondusif di dalam membangun, ya, ketakwaan kepada anak-anak. Kalau misalnya suami istri sudah melaksanakan perannya masing-masing, tidak akan ada keributan, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada percekcokan, tidak ada kata-kata yang tidak baik yang terucap dari, ya, salah satu pasangan dari suami istri ini yang nanti akan dilihat oleh anak-anaknya. Sehingga suasananya semakin harmonis, semakin romantis, lebih dari itu, ya, akan bisa melahirkan karakter-karakter baru yang dicontoh oleh anak-anak. Nah, apa saja yang dilaksanakan, ya, peran sebagai suami istri ini? Yang pertama harus sama-sama soleh. Suami harus jadi suami yang soleh, istri harus jadi istri yang soleh. Karena istri yang soleh, suami yang soleh itu akan bisa mencerminkan, ya, pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau kesolehannya sudah tampak dari hasil ketakwaan yang terbina dengan baik di dalam hatinya, maka pada saat yang sama yang lahir adalah ketaatan-ketaatan. Yang lahir adalah kebaikan-kebaikan. Bukankah ini yang kita inginkan, ya, menjadi contoh bagi anak-anak? Kita tidak ingin, ya, anak-anak itu melihat keburukan kita. Apakah mungkin kita sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu tidak menampakkan, ya, keburukan, tidak menampakkan, ya, amal-amal yang maksiat kepada anak tanpa takwa? Tidak akan mungkin.
Jadi ketika ibu sudah bisa melaksanakan perannya sebagai ibu solihah, kemudian ayah sebagai ayah solihah, maka pada saat yang sama semua keputusan ya akan diputuskan atas dasar ketakwaannya. Semua perilaku ya akan lahir atas dasar ketakwaannya. Kemudian semua gerakan akan lahir atas nama ya ketakwaannya. Nah karena itu dengan suami yang soleh, istri yang juga soleh, maka akan ada tanggung jawab sebagai ya, ayah dan ibu. Maka akan ada tanggung jawab sebagai suami kepada istri, akan ada tanggung jawab sebagai ayah kepada anak-anak. Sebagaimana istri akan ada tanggung jawab kepada suami, dia juga akan ada tanggung jawab kepada ya, anak-anak sebagai ibu. Nah karena itu ketika sudah sama-sama soleh, selain mereka jadi bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka juga mudah untuk bekerja sama dalam melahirkan banyak kebaikan. Kalau orang bertakwa itu diajak kerjasama untuk kebaikannya mudah. Seperti tadi Abu Bakar Siddiq ya, dia membawa seluruh hartanya. Kenapa bisa didukung oleh istrinya dengan anak-anaknya? Karena mereka sudah sama-sama bertakwa, sehingga kerjasama untuk kebaikan itu sangat mudah. Nah jadi kita pun ya sebagai suami istri ketika melaksanakan peran atas dasar kesolehan, maka akan ada sikap-sikap yang sangat positif. Yang pertama yaitu sama-sama bertanggung jawab. Yang kedua yaitu sama-sama ya mudah untuk diajak bekerja sama dalam kebaikan. Kemudian selain itu suami istri harus bisa menjaga, merawat dan mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Ini kita dalam bulan Ramadan tidak boleh merusak pahala saum kita oleh kekasaran dari kata-kata yang terucap dari lisan kita. Tidak boleh ya dirusak pahala saum kita oleh sikap kasar kita ya terhadap salah satu anggota keluarga. Di dalam bulan Ramadan ini tidak boleh merusak saum kita ya, dengan berdebat, dengan berselisih. Yang justru harus lahir itu cinta kasih, rasa sayang, perhatian, kelembutan, ya, kepedulian, itu yang harus kita munculkan. Dan itu bisa dilahirkan kalau kita bisa merawat, menjaga, mengembangkan cinta dan kasih sayang. Coba bayangkan ya, kita berbulan-bulan, kita tahu tidak nanti berapa bulannya, yang jelas kita sudah sekitar hampir 2 bulan ini, kita tinggal di dalam rumah. Dalam kondisi yang tidak bisa keluar ya, kita terus berada di dalam rumah, sementara semua fasilitas sangat terbatas, kemudian juga sekarang dana semakin menipis, pekerjaan sulit dicari. Kalau saja bukan karena kasih sayang dan cinta kita, maka bisa jadi akan banyak perselisihannya, banyak perbedaannya. Tapi karena cinta dan kasih sayang muncul terus dalam keluarga, maka kita akan mudah melahirkan sikap-sikap positif ya terhadap pasangan dan juga terhadap anak-anak. Nah itulah mengapa peran suami istri supaya suasananya kondusif dalam pembinaan ketakwaan dalam rumah tangga harus bisa memunculkan ya sikap untuk bisa selalu menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang ya, selain juga bisa merawatnya terus-menerus sehingga kehidupan kita dalam rumah tangga itu selalu harmonis dan ada interaksi yang selalu romantis antara pasangan ya suami istri ini. Bukankah ini akan bisa melahirkan interaksi yang positif kepada anak-anak? Sehingga tidak akan ada sikap kasar, ya, sikap keras ya, yang akan ya justru merusak kejiwaan anak-anak. Kemudian selain itu suami istri harus mampu menyelesaikan masalah. Ini kita ada masalah ekonomi, kita ada masalah psikis ya. Kita ada masalah mungkin tidak bisa bersilaturahim dengan banyak orang, dengan keluarga, dengan kerabat dan orang tua. Bisa nggak kita selesaikan? Ya. Jangan masalah ini semakin melebar dibawa kepada anak-anak. Tapi suami istri bisa menyelesaikan masalah. Termasuk bagaimana misalnya mengelola uang yang sudah semakin menipis supaya hemat, supaya tidak boros, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan. Ini dibicarakan, diselesaikan semua masalah itu antara suami istri. Dan yang paling bagus ketika suami istri bisa menyelesaikan masalah tidak perlu ada pihak ketiga. Karena pihak ketiga ini kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Maka suami istrilah yang tahu bagaimana sikap yang positif untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak merusak hubungan ya, keharmonisan mereka, tidak merusak cinta kasih mereka. Karena ketika suasana tidak kondusif antara hubungan suami istri, maka otomatis akan berdampak pada ya pembinaan yang tidak baik kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang akan mengganggu ya keluarga. Suami istri harus mampu mengantisipasi hal-hal yang akan mengganggu keluarga. Kalau kita misalnya merasa, waduh HP ini akan mengganggu ya
misalnya keharmonisan keluarga kita dalam 10 hari terakhir. Wah, TV ini akan mengganggu ya keharmonisan kita dalam 10 hari terakhir. Bisakah kita mengatur supaya mendisiplinkan semua anggota keluarga ya dalam menggunakan ya seminimal mungkin terhadap hal-hal yang akan mengganggu ya pembinaan kita di bulan Ramadan ini, termasuk dalam ya amal soleh kita sepanjang 10 hari terakhir. Karena amal soleh 10 hari terakhir ini bukan hanya untuk suami istri, bukan hanya untuk ayah dan ibu, tapi juga untuk melibatkan anak-anak. Sehingga pada saat yang sama hal-hal yang akan mengganggu semua proses pembinaan ketakwaan kepada anak ini akan terus dijaga ya, dan akan terus dipersiapkan oleh ayah dan ibu. Kemudian juga selain itu, keluarga ini sedapat mungkin akan melahirkan banyak ide-ide, ya, ide-ide kreativitas untuk memunculkan proses pembinaan yang variatif. Di bulan Ramadan yang ketika kita harus di rumah saja, bagaimana membentuk ketakwaan kepada anak dengan metode yang variatif, ya, dengan sarana prasarana yang terbatas tapi bisa menyenangkan, sehingga harus bisa suami istri ini memunculkan ide-idenya, gagasan-gagasan barunya. Bagaimana setiap misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali ada ide baru. Bagaimana supaya nanti ketika anak-anak sudah mulai sudah mulai jenuh, kemudian suami istri, ya, ayah sebagai ayah dan ibu bisa mencari hiburan-hiburan apa yang tidak merusak komitmen kita kepada ajaran Islam bisa diterapkan di dalam rumah. Hiburan seperti apa yang bisa membuat perjalanan pembinaan ketakwaan kepada anak ini tidak terganggu. Jadi peran suami istri di dalam rumah ini untuk bisa memberikan basis yang kuat dalam melaksanakan peran sebagai ayah dan ibu. Kalau urusan suami istri sudah beres, jadi ayah dan ibu juga mudah. Makanya laksanakan dulu peran suami istri ya dengan sangat baik, sehingga ketika mereka akan melaksanakan peran sebagai ayah dan ibu pun bisa dilakukan dengan sangat baik. Nah, karena itu kita bisa melaksanakan dulu peran sebagai ya suami istri yang baik. Karena itu harus sama-sama soleh sehingga bisa melahirkan tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Harus bisa mewujudkan ya sifat-sifat positif yang bisa melahirkan tumbuhnya kasih sayang semakin besar, cinta semakin besar di antara mereka, sehingga hubungannya semakin harmonis. Ketika mereka harmonis akan bisa melakukan interaksi dan anak-anak pun dengan cara yang tepat. Demikian juga mereka harus bisa melakukan hal-hal yang memang kita sudah bicarakan tadi, yaitu apakah bisa menyelesaikan ya hal-hal yang menjadi masalah dalam keluarga. Apakah bisa menyelesaikan perbedaan, mungkin konflik kecil, perselisihan kecil yang tidak perlu melibatkan anak-anak dan tidak perlu diketahui anak-anak. Karena kita ingin menjadikan rumah benar-benar kondusif untuk pembinaan ketakwaan bagi anak-anak selama bulan Ramadan. Terlebih kita tidak boleh berselisih ketika berpuasa. Terlebih kita tidak boleh berdebat ketika berpuasa karena akan batalkan puasa kita. Nah, karena itu persoalan suami istri semuanya harus sudah selesai sebelum melaksanakan peran sebagai ayah dan ibu. Dan lebih dari itu, mampukah mengantisipasi hal-hal yang akan mengganggu keharmonisan mereka. Sehingga dengan kemampuan ini, maka yang ada di rumah itu semua yang terkait dengan sarana prasarana selalu yang positif, yang terkait dengan interaksi semua selalu yang positif, bisa membatasi hal-hal, meminimalisir hal-hal negatif yang datang dari luar. Karena apa? Kita ingin menjadikan rumah sangat kondusif untuk momentum pembinaan ketakwaan bagi anak. Nah, lebih dari itu harus memiliki ide-ide kreativitas ya. Bagaimana supaya ide dan kreativitas ini bisa memberikan ya kebahagiaan bagi anak di dalam rumah. Sehingga mereka tidak perlu ya nanti merasa tidak betah di dalam rumah karena sudah terlalu lama ya tidak keluar, tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, karena sudah selesai melaksanakan peran sebagai suami istri dengan sangat baik, sehingga suasana rumah jadi kondusif, suami istri layak jadi qudwah bagi anak-anak, maka ada strategi yang ketiga, yaitu bisa melaksanakan peran sebagai ayah dan ibu. Untuk bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan pembinaan ketakwaan bagi anak, laksanakan peran sebagai ayah dan ibu dengan sangat baik. Karena ayah dan ibu itu cermin langsung dari pribadi anak. Kita walaupun sudah berdoa dengan Robbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah sebegitu indahnya kita berdoa kepada Allah agar lahirlah generasi penyejuk hati, lahirlah generasi yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita tidak bisa merankan sebagai ayah dan ibu yang layak jadi pendidik yang ditiru, apakah mungkin akan bisa mengabulkan doa? Apakah mungkin akan bisa terkabul doa yang terus terucap dari ayah dan ibu? Jadi momen pembinaan di bulan Ramadan ini untuk bisa melahirkan anak bertakwa itu, lakukanlah peran ayah dan ibu dengan sangat baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, tumbuhkan pribadi ayah dan ibu sebagai qudwah hasanah. Siapa tokoh sentral, ya, contoh utama dalam keluarga adalah ayah dan ibu. Mengapa disebutnya ayah dulu? Karena ayah itu imam. Kita tidak menyebut ibu dulu, tapi ayah dulu. Karena ayah itu imam. Bagaimana karakternya ibu, bagaimana sifatnya ibu, bagaimana wataknya ibu, bagaimana kesiapan berkorbannya ibu, tergantung bagaimana ayah menjadi imam. Bagaimana ayah mampu menjadi imam bagi, ya, ibu dan anak. Sehingga pada saat yang sama pantaslah, ya, kita menyebutnya ayah dan ibu harus jadi qudwah. Kalau ayah sudah bisa jadi qudwah, maka otomatis ibu akan menjadi qudwah untuk anak-anaknya. Siapa lagi yang akan menjadi qudwah kalau bukan ayah dan ibunya dalam keluarga? Tidak mungkin guru yang hanya kita panggil hanya sekali-sekali jadi, ya, sentral utama, ya, qudwah bagi anak-anak. Jadi jelas pastilah ayah dan ibu yang harus jadi qudwah. Karena dialah tokoh sentralnya. Bayangkan anak 24 jam setiap hari akan melihat ibunya. Bahkan mayoritas waktu dalam sehari semalam dia juga akan melihat ayahnya. Sehingga semua perilaku ayah akan ditiru oleh anak-anak. Karena itu tidak hanya perilaku kata-kata yang terkait dengan kata-kata, perilaku lisan, tidak hanya terkait dengan mata, tidak hanya terkait dengan bagaimana misalnya sikap telinga, sikap tangan, sikap kaki, semua yang menjadi perilaku ayah dan ibu itu dipandang terus oleh anak-anak kita. Pantaslah ayah dan ibu harus bisa memerankan sebagai, ya, qudwah utama. Nah, kalau misalnya dibandingkan lagi, ayah tadi jadi imam, apakah ibu juga penting jadi qudwah? Oh, penting. Karena ibu itu disebutnya qudwah mutaharikah. Ibu itu qudwah yang terus bergerak, tidak pernah berhenti. Jadi dari mulai pagi, siang, malam, bahkan sampai besok lagi, sampai lusa, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan, sampai seumur hidup, ibu itu adalah qudwah yang bergerak di mata anak. Jadi ayah dan ibu sama-sama penting, tidak ada bedanya. Ya, sama-sama harus bisa merubah dan mempersiapkan diri sebagai qudwah utama. Walaupun betul guru harus jadi qudwah, ya, tapi siapakah qudwah utamanya? Adalah ayah dan ibu. Nah, karena itu peran pembinaan di dalam bulan Ramadan yang singkat hanya sebulan ini, agar anak betul-betul bertakwa, lakukanlah peran ayah dan ibu sebagai qudwah utama, sebagai contoh utama. Dan qudwah ini bukan hanya dalam sisi ibadah, tapi juga dalam sisi akhlak, ya, tapi juga dalam sisi interaksi sosial, ya, tapi juga dalam sisi misalnya berekonomi, ya, berpolitik dan lain-lain. Semua sisi kehidupan qudwah utamanya ada pada ayah dan ibu. Nah, karena itu ayah dan ibu berusahalah menyempurnakan diri dulu sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik. Sehingga kalau sudah jadi istri yang baik, sebagai suami yang baik, insya Allah untuk jadi ayah yang baik, ibu yang baik itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa menjadi orang tua yang bisa berperan adalah menerapkan pendidikan yang islami. Karena konsep kita adalah konsep pembinaan ketakwaan, maka otomatis hanya ada satu pilihan. Pendidikan yang dipilih oleh kita adalah pendidikan yang islami. Bukankah ketakwaan ini ada di dalam jiwa? Dan bukanlah Islam ini mengatur tidak hanya sisi-sisi yang zahir, tapi juga sisi yang batin. Karena itu pantas masalah hati, masalah keimanan, masalah ketakwaan diatur, diajar, ya, kemudian diberikan syariatnya oleh ajaran Islam. Karena itu pendidikan yang harus berlaku di dalam rumah, apalagi cuma singkat sebulan,
jangan sampai ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita usahakan agar pendidikan itu benar-benar Islami. Sehingga yang lahir nanti bukan hanya wataknya yang bagus, ya, bukan hanya akhlaknya yang bagus, tapi itu terlahir semua dari hati yang bagus. Dari hati yang penuh iman dan takwa. Ketika hati yang sudah bisa diperbaiki oleh kita, maka tidak akan ada sikap yang munafik yang lahir pada diri anak. Nah, karena itu pendidikan harus bersumber kepada nilai-nilai Islam. Apapun kita menerapkan misalnya adab tentang makan, carilah adab makan dalam Islam. Kita menerapkan anak untuk berpakaian, carilah berpakaian menurut Islam. Kita menerapkan anak supaya teratur misalnya dalam menggunakan uang, maka carilah bagaimana cara menggunakan uang dalam Islam. Sehingga nanti anak tidak akan menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Kalau misalnya anak ingin kita atur bagaimana supaya disiplin, carilah disiplin sesuai dengan ya tuntunan ajaran Islam. Sehingga disiplin tapi disiplin yang benar. Nah, ini yang kedua yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu. Kemudian yang berikutnya adalah sarana dan prasarana pendidikan harus yang benar. Kita sarana prasarana pendidikan ini terbatas di rumah kita. Jangan sampai karena terbatas akhirnya lari ke TV. Diserahkan saja anak ke TV. Mau nonton apa saja silahkan. Diserahkan saja anak pada VCD. Mau nonton apa saja silahkan. Ketika kita tidak bisa menyeleksi apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak, maka ini akan menghancurkan usaha kita untuk melahirkan ketakwaan kepada anak. Jadi sarana prasarana yang terbatas ini pun kita lihat apakah ada manfaatnya atau adakah madorotnya. Kalau memang ada manfaatnya kita akan gunakan. Tapi kalau memang ada madorotnya harus kita tinggalkan. Karena tidak akan mungkin kita memberikan pendidikan tanpa didukung oleh sarana prasarana. Dalam proses pendidikan perlu sarana prasarana, tapi sarana prasarana yang bisa mendukung pada keberhasilan pembentukan ketakwaan anak. Jadi ayah dan ibu harus pandai memilih sarana prasarana apa yang tepat untuk pendidikan anak usia 0 sampai 5 tahun. Setelah itu untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Setelah itu untuk anak usia 13 sampai 16 tahun. Setelah itu sampai anak ya dewasa. Nah, jadi pada saat yang sama ketika ayah dan ibu pandai memilih sarana prasarana yang sesuai dengan nilai-nilai yang sedang diperjuangkan untuk ya membentuk ketakwaan mereka, maka mereka ketika sudah berhasil ditanamkan oleh orang tua, dia akan bisa memilih sendiri mana yang tepat untuk dirinya. Nanti kita tidak perlu mengajarkan lagi karena kita sudah upayakan sarana prasarana yang kita berikan kepada mereka selalu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sehingga kalau nanti mereka mencari hiburan, mereka akan cari hiburan yang sesuai. Kalau dia misalnya mau cari perkawanan, persahabatan, mereka akan cari persahabatan yang sesuai. Kalau mereka misalnya mau mencari olahraga dicari yang sarana prasarana juga sesuai. Sehingga pada saat yang sama, ini pun kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Sarana prasarana yang kita berikan dalam proses pendidikan kepada anak harus yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian dalam proses pendidikan ini juga, ayah dan ibu harus fokus pada pembentukan karakter. Karakter anak rajin sholat di tepat waktu. Karakter anak rajin baca Quran. Ya. Karakter anak untuk senang memahami Al-Quran. Karakter anak sesuai dengan adab-adab nilai-nilai Al-Quran. Karakter anak ya, yang mau berkorban sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Semua sesuai dengan ya karakter yang diinginkan ya oleh nilai-nilai agama. Dan karakter yang kita butuhkan yaitu karakter yang lahir dari ketakwaan. Sehingga ketika kita bisa membentuk ya sikap-sikap yang membentuk pada pembentukan karakter yang lahir dari ketakwaan ini, maka kita berharap ya anak ke depan akan menjadi orang yang benar-benar berguna, bermanfaat ya tidak hanya untuk dirinya, bahkan untuk keluarga dan juga untuk masyarakat banyak. Selain itu, orang tua dalam proses pendidikan sebulan ini harus memberikan interaksi yang sangat baik. Sehingga harus sabar, harus pandai memberikan apresiasi, ya. Kemudian harus banyak berkomunikasi, harus banyak berdialog, ya, harus mau melayani, harus mau berkorban, harus memahami kondisi anak.
Semua itu dalam rangka interaksi yang positif dengan anak. Jadi sekalipun 10 hari terakhir kita sedang melakukan itikaf, kita sedang melakukan ibadah yang terbaik di 10 hari terakhir ini supaya bisa husnul khotimah di penghujung Ramadan, jangan lupa tetap harus ada kesempatan berinteraksi dengan anak dengan cara-cara yang baik. Karena dalam interaksi ini kita bisa menyelipkan proses pendidikan ketakwaan kepada anak. Jangan sampai kita sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Padahal ini momen yang sangat tepat sekali. Ini anak sedang saum, hatinya sedang bersih. Kalau kita berikan pendidikan Islami, maka otomatis akan disambut sangat baik oleh anak. Ini anak sedang saum, pribadinya benar-benar sedang lurus, ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk, sehingga pada saat yang sama nafsu pun sudah susah menggodanya. Sedangkan setan tidak ada, sedang diikat. Kesempatan yang sangat baik untuk orang tua menanamkan pendidikan, dan itu diantaranya harus lewat dengan interaksi yang baik. Kemudian pada saat yang sama kita juga harus tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan proses pendidikan antara satu anak dan anak yang lain. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada yang remaja, kita lupa kepada anak yang kecil. Kita anggap biarilah dia masih kecil. Padahal anak yang kecil ini sedang usia emas dalam proses pendidikan. Jadi pendidikan akan diberikan secara adil, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar. Nah, ketika proses pendidikan ini betul-betul diberlakukan dalam keluarga secara adil, maka tumbuh kembang anak itu dari yang kecil sampai yang besar itu nanti bagus semua. Jangan sampai nanti kita karena fokus dengan anak yang remaja, sehingga yang kecil lupa, nanti ketika anak ini remaja akan jadi masalah lagi buat kita. Sehingga kita sulit lagi akan melakukan perubahan. Nah, bukankah lebih baik dari anak masih kecil itu sudah kita berikan pendidikan yang positif, pendidikan yang baik, dan bahkan pendidikan yang Islami. Apalagi ini terkait dengan pembentukan ketakwaan. Jangan kita anggap remeh ya. Anak misalnya sholat, ya. Anak kecil sholat misalnya tidak pakai jilbab, ya. Tidak diperkenalkan bagaimana sholat dengan menutup seluruh aurat, kita anggap biarlah masih kecil saja. Berbeda dengan ibu ya yang menanamkan ya kepada anak, nak kalau sholat itu kita menutup aurat semuanya. Jadi nanti harus pakai mukena ya. Ini ada mukena yang sudah dibelikan sama ibu. Anak tahu bahwa suatu dengan seperti itu. Karena kita tahu bahwa menutup aurat itu jangankan ya kita katakanlah di hadapan orang tua, depan masyarakat, apalagi depan masyarakat ya. Terlebih lagi ini sedang menghadap Allah Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Maka kita harus tutup semua yang tidak baik diperlihatkan. Kepada manusia tidak boleh diperlihatkan, apalagi dengan Allah Zat yang Maha Agung. Sampai kepada ayah saja, seorang perempuan itu kan anak perempuan punya aurat. Tidak boleh ditampakkan seluruh tubuhnya. Kepada saudara-saudara yang laki juga punya aurat. Ya. Sebagai seorang adik atau kakak kepada saudara-saudara yang lakinya juga ada auratnya. Sehingga apalagi dengan Zat Allah yang Maha Agung. Nah karena itu ketika anak dari kecil sudah paham, oh kalau sholat itu tertutup Allah semuanya. Sehingga sampai kapanpun ketika anak itu baru usia 6 tahun, 7 tahun, diajak pergi oleh orang tuanya, orang tua tidak bawakan mukena, anak itu akan menangis. Saya nggak bisa sholat, ibu kenapa nggak dibawakan mukena, saya kan harus sholat. Ini pakai aja misalnya jilbab ibu. Tapi kan orang saya masih kelihatan, anak akan protes. Karena dia sudah tahu dari kecil, sudah diajarkan bahwa ya kalau sholat itu menutup aurat. Nah, jadi dalam proses pendidikan tidak dibedakan antara yang besar dengan yang kecil, antara perempuan dan laki-laki. Semua harus secara adil kita berikan pendidikan ketakwaan, pendidikan Islami di bulan Ramadan ini. Kemudian strategi kita yang ketiga adalah menerapkan hak-hak ukhuwah. Agar ketakwaan ini berjalan mulus, maka hak-hak ukhuwah di antara sesama keluarga itu harus diwujudkan. Bagaimana kita harus bisa saling menasehati ya sesama saudara. Bagaimana kita harus bisa saling menghormati ya semua misalnya keinginan sesama saudara. Bagaimana kita harus mendukung ya hal-hal yang baik yang dilakukan oleh saudara kita, dan bagaimana kita harus bisa mencegah kemungkaran dari saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita. Karena ini semua adalah refleksi dari ketakwaan. Ini harus kita munculkan di dalam proses ya, pembinaan ketakwaan. Sehingga untuk bisa gotong royong, untuk bisa saling bekerja sama, untuk bisa melakukan kekompakan dalam melaksanakan kebaikan, ini akan sangat mudah dilakukan di dalam sebuah keluarga. Kemudian strategi yang berikutnya adalah menjalankan peran-peran sosial. Apakah peran sosial di dalam keluarga terkait dengan ya ketakwaannya, bahwa
saya tidak boleh diam saja melihat orang susah, dia tidak makan, saya harus beri makan. Karena kata Rasulullah, kalau orang yang tidak peduli kepada saudara yang tidak makan, maka dia bukan orang beriman. Kalau beriman saja tidak, apalagi bertakwa. Sehingga pada saat yang sama, interaksi sosial pun harus kita ajarkan kepada anak kita sebagai refleksi dari ketakwaan. Kita katakan sebagai tanda keimanan dan takwa kita harus mau berbagi pada orang-orang yang susah. Sehingga interaksi sosial pun harus tetap berjalan, sekalipun kita hanya di rumah saja. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah modern, dengan serba macam teknologi bisa dimanfaatkan, dengan segala media bisa dimanfaatkan. Pada saat yang sama, interaksi sosial akan terus bisa berjalan atas nama kepedulian kita. Apakah itu kepedulian terkait dengan interaksi sosial di dalam keluarga, ya sesama saudara, ataupun interaksi sosial dengan di luar rumah kita sendiri, di luar keluarga kita, dengan tetangga, ya dengan masyarakat, ya dengan orang yang jauh dan orang yang dekat. Sedapat mungkin ini pun kita lahirkan dalam proses pembinaan ketakwaan. Bukankah Rasulullah SAW salah satu cara untuk meraih takwa di bulan Ramadan itu banyak bersedekah, terlebih pada bulan terakhir. Bulan terakhir ini Rasulullah banyak bersedekah, ya. Kemudian banyak melakukan takarub kepada Allah dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan tilawah Qur'annya, dengan istighfarnya, ya, dengan doanya, ya. Bahkan selain itu juga ternyata Rasulullah dengan melakukan itikafnya. Jadi ada dua interaksi yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini terkait dengan penumbuhan dan peningkatan ketakwaan beliau, yaitu dengan interaksi kepada Allah terus diperbaiki dan interaksi kepada masyarakat juga harus diperbaiki. Nah, karena itu Rasulullah banyak bersedekah ini dalam rangka hablum minan nas. Tapi pada saat yang sama Rasulullah benar-benar melakukan qiyamul lail, ya, menghidupkan malam sama 10 hari terakhir, kemudian banyak bertadarus Al-Qur'an, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak berdoa. Ini dalam rangka meningkatkan hablum minallah. Jadi meningkatkan ketakwaan kepada anak bagi keluarga tidak boleh, ya, melupakan dari dua hal ini. Pertama, ini yang jadi fondasi, tingkatkan hablum minallahnya. Yang kedua juga harus kita pentingkan, tingkatkan hablum minannasnya. Sekalipun hablum minannas kita batasi, yang sedikit menggunakan waktu, ya, yang sedikit menggunakan banyak peluang, sehingga pada saat yang sama kita sekali tapi bisa bermakna punya kualitas tinggi. 2 kali bisa bermakna tapi kualitasnya tinggi. Agar apa? Kita bisa memfokuskan pada hablum minallah lebih banyak. Sebab ketakwaan yang terkait dengan hablum minallah, ya, itu bisa lebih menyentuh sekali kepada hati kita. Memang ada kesempatan kita melakukan sentuhan kepada hati kita saat kita melakukan hablum minannas. Tapi itu tidak sehebat ketika kita melakukan hablum minallah. Jadi pada saat yang sama, makanya anak harus kita ajak itikaf, sekalipun hanya di rumah kita, sekalipun hanya di musola rumah kita, sekalipun hanya rumah sebagai masjid kita, anak pun harus diajak. Karena apa? Ini sedang membentuk ketakwaan. Tapi pada saat yang sama kita juga mengajak anak harus bisa memberikan kepedulian sosial. Karena ini pun merupakan refleksi dari ketakwaan. Sehingga kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah di awal disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita lihat di dalam ayat ini bahwa kalau orang ingin jadi orang bertakwa itu harus bisa beriman pada yang gaib, harus menegakkan sholat dan harus bisa mengeluarkan, ya, infak ataupun zakat dari harta yang dimiliki. Sehingga kita lihat di sini tetap ada 2 kriteria, bahwa yang namanya pembentukan ketakwaan tetap melibatkan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini peran kita sebagai suami istri bisa dilaksanakan dengan baik, karena ini fondasi untuk bisa melaksanakan peran sebagai ayah ibu dan yang baik. Kemudian yang kedua, melaksanakan peran ayah dan ibu, ya, dengan sangat baik. Kemudian kita mengokohkan tentang komitmen kita melaksanakan nilai Islam. Selain itu juga kita menjadikan keluarga ini sebagai wadah untuk melahirkan kuduah-kuduah yang utama. Dan lebih dari itu, yang ketiga, kita harus bisa memiliki kepedulian terhadap, ya, Islam, umat dan bangsa. Mudah-mudahan dengan semacam ini maka akan lahirlah pribadi yang tidak hanya baik untuk dirinya tapi juga baik untuk orang lain. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.